Shalom. Hari ini kita bersyukur masih bisa beribadah di tempat kita masing-masing. Mari saudara, saya undang kita semua untuk bersatu memuji dan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Biar kita satukan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu. Kami datang kami siapkan hati kami, Tuhan, menyembah-Mu di tempat kami. Kami bersyukur kami percaya semua karena kebaikan-Mu. Kami masih ada, kami masih bisa menikmati hari-hari kami. Kemurahan-Mu, Tuhan, lebih dari hidup. Oh, kebaikan-Mu, kebaikan-Mu, Tuhan, melebihi segalanya. Kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan
Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup Tuhan, kemurahan-Mu ajaib selamanya. Ku sembah, ku sembah.
Shalom Bapak Ibu. Saya berdoa hari ini Anda dalam keadaan diberkati Tuhan dengan tidak kekurangan suatu apapun. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, tentang mentoring, tentang mentorship. Kalau Anda pernah dengar nama seorang seniman yang namanya Michelangelo, saya percaya Anda pasti pernah dengar. Michelangelo ini satu seniman besar yang sangat terkenal, yang orang bilang dia ini adalah saingannya Leonardo da Vinci. Kalau Anda pernah dengar nama Michelangelo, pertanyaannya adalah siapa orang yang pernah ngajarin dia sampai dia jadi seorang seniman hebat? Siapa orang yang menaruh bibitnya? Siapa orang yang membuat, yang melatih dia sampai dia jadi seorang seniman yang begitu hebat? Orang kenal nama Michelangelo, tapi tidak banyak orang yang kenal nama Bertoldo. Bertoldo itu gurunya, Bapak Ibu. Orang yang ngajarin Michelangelo, orang yang membentuk dia, melatih dia, orang yang koreksi dia, dan segala macam itu namanya Bertoldo. Nah, sampai hari ini banyak orang-orang di dunia art, mereka masih berdebat siapa yang lebih hebat sebenarnya. Apakah Michelangelo ini seorang murid yang memang hebat sekali, excellent sekali, yang sangat luar biasa, extraordinary sekali, atau Bertoldo ini seorang guru yang sangat hebat sekali. Which one is better? Kita yang perlu berpikir. Tapi perhatikan ini, tidak akan ada seorang yang namanya Michelangelo. Dunia tidak akan mengenal seorang seniman hebat ini kalau tidak ada orang yang namanya Bertoldo, yang memproduksi dia, yang produce him, yang menghasilkan seorang seniman hebat seperti itu di dunia ini. Kalau Anda pernah dengar nama lain, Larry Page misalnya. Kalau Anda pernah pakai Google, Anda searching sesuatu, Anda pakai Gmail, Larry Page ini adalah pendirinya Google, dia adalah CEO Google juga. Dari mana dia dapat kehebatan begitu rupa, visionary sebegitu rupa? Ternyata dia berkata begini, aku mendapatkan pembelajaran penting dalam hidupku dari seorang namanya Steve Jobs. Kalau Anda pernah tahu, Anda pernah pakai iPhone, Apple, Anda akan tahu Steve Jobs siapa. Dia adalah orang yang melahirkan Apple, yang jadi CEO Apple sebelum meninggal dan segala macam, dan membuat Apple jadi besar sampai hari ini. Lalu kalau kita bicara Steve Jobs, kita juga pengen tahu dong, dari mana Steve Jobs ini bisa dapat hikmat begitu rupa, punya visionary begitu rupa, dia bisa merancang begitu banyak hal, dia bisa membuat desain, dia begini, sampai produknya begitu hebat di dunia sampai hari ini. Orangnya sudah nggak ada, Bapak Ibu, tapi produknya masih high class sekali, masih sangat dicari sampai hari ini. Dari mana dia belajar? Apakah lahir terus tiba-tiba dia jadi hebat? Tidak. Ternyata dia belajar dari seorang yang namanya Robert Friedland. Robert Friedland itu teman dia kuliah, Bapak Ibu. Sekarang ini kita mengenal nama Robert Friedland itu adalah salah satu miliuner di dunia pertambangan. Dia belajar dari teman kuliahnya sampai dia jadi orang yang begitu hebatnya. Ada lagi orang yang mungkin kita kenal namanya Bill Gates. Salah satu orang terkaya di dunia, dan selama berapa tahun yang lalu dia pernah jadi orang terkaya berturut-turut sekian lamanya. Dari mana dia belajar? Dari mana dia tahu bagaimana dia jadi orang terkaya di dunia? Apakah karena dia dapat warisan, dia dapat modal, apakah dia dapat orang tua kaya jadi dia bisa jadi kaya juga? Tidak, ternyata Bapak Ibu. Pengakuan Bill Gates, dia berkata begini, aku belajar dari orang namanya Warren Buffett. Bagaimana cara investasi, bagaimana cara mengatur keuangan, bagaimana mengatur apa yang harus kubelanjakan, apa yang harus kulakukan dengan perusahaan dan segala macamnya. Dari semua orang-orang hebat ini kita akan melihat satu kesamaan, semua orang hebat itu punya orang lain untuk menolong mereka. Itu yang kita bilang mentor. Kita melihat, kita menyadari, kita tahu kok, kita sering dengar kata mentor, Bapak Ibu. Tapi kadang kita nggak sadar betapa pentingnya, betapa esensinya, betapa besar perbedaan yang dihasilkan waktu kita benar-benar punya mentor atau tidak. Mentor itu, kita kalau cari mentor bukan cari orang yang, oh dia harus lebih pintar dari aku, oh dia harus lebih wise dari aku, dia harus lebih hebat dari aku, lebih berhasil dari aku, oh dia harus punya kehidupan yang sempurna, rumah tangganya baik, studinya pintar, pekerjaannya sukses, penghasilannya luar biasa, kaya raya. Tidak, Bapak Ibu. Rasanya ya di dunia ini nggak ada yang begitu. Tidak ada seorang yang sempurna seperti di dunia ini. Cari mentor itu tidak cari yang begitu. Tapi kualitas seorang mentor adalah, keywordnya adalah we need to find someone who is willing to share their life with us. Itu mentor. We need to find someone who is willing to share their successness and their failureness with us. Itu mentor. Kata kunci kita, keyword kita adalah willing. Kita perlu cari orang yang willing, yang mau bagi hidup sama kita, Bapak Ibu. Bukan sekedar pinter, bukan sekedar kaya, bukan sekedar berhasil, bukan sekedar hebat, tapi yang mau. Kalau kita ketemu orang kaya, banyak, Bapak Ibu. Kita ketemu orang hebat, banyak orang hebat di dunia ini. Kita ketemu orang yang berhasil, banyak. Masalahnya, mereka mau bagi hidup apa tidak dengan kita?
Mereka mau share nggak sama kita? Mereka mau spend time nggak sama kita? Waktu kita lagi susah, kita lagi bingung, kita lagi punya masalah, mereka mau nggak untuk angkat telepon kita? Mereka mau nggak untuk ngobrol sama kita? Mereka mau nggak kasih solusi buat kita? Mereka mau nggak bantu kita? Keyword kita hari ini adalah willingness. Kalau orangnya hebat tapi nggak willing, percuma. Dia bukan mentor yang baik. Dia bukan mentor buat Anda dan saya. So, find yourself a willing man, orang yang rela, yang mau untuk berbagi hidup dengan Anda. Saya bacakan firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Kita ambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat 15. 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-15. Sebab sekalipun, ini kata Paulus, kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak punya banyak bapak. Karena aku, kata Paulus, akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Akulah bapamu. Dia ini mengaku. Ya, Paulus ini berkata, aku ini adalah bapak dari Korintus. Betapa hebatnya statement ini Bapak Ibu. Dia mengklaim dirinya, dia menganggap dirinya, dia memperlakukan dirinya, dia bertindak sebagai seorang bapak bagi Korintus. Nah, terus dari mana dia bisa berani punya berkata, aku bapak bagimu. Hanya satu, bapamu aku. Hebat sekali loh statement ini. Dan saya percaya Paulus itu bukan orang sok-sokan yang banyak gaya, sombong. Oh, aku bapamu. Hari ini banyak orang mengaku dan main bapak-bapaan. Oh, aku bapak rohanimu, aku bapamu, kau anakku, anak yang dikasih Tuhan. Segala macam lah. Tapi kita tidak, hari ini saya tidak kepengen main bapak-bapaan. Kita perlu mengerti baik-baik. Waktu Paulus berkata, aku yang jadi bapamu dalam Kristus, berarti harus ada kualitas. Berarti harus ada tanda, harus ada bukti yang nyata, yang real. Kenapa dia bisa berkata dirinya sebagai bapak? Dan apakah dia diterima oleh orang Korintus sebagai bapak? Ternyata iya Bapak Ibu. Nah, kita belajar hari ini. Dan inilah cara yang Paulus lakukan. Apa yang Paulus kerjakan adalah cara yang sama yang harus kita kerjakan waktu kita jadi seorang mentor. Atau inilah tanda yang sama yang harus kita cari, yang harus kita dapatkan waktu kita mencari seorang mentor dalam hidup ini. Karena tanpa mentor, hidup kita nggak akan kemana-mana Bapak Ibu. Anda nggak akan bisa berhasil kalau nggak ada seorang pun yang rela membagi hidup sama kita. Mentor pertama kita dalam hidup ini adalah bapak kita secara jasmania. Kalau nggak ada dia, Bapak, nggak ada bapak kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. Bapak kita yang ngajarin kita kerja, bapak kita yang ngajarin kita disiplin. Dia yang suruh kita bangun pagi, dia yang suruh kita sekolah, dia bayarin kita sekolah, dia yang modalin semuanya supaya kita membentuk karakter dari awal, Bapak Ibu. Dari sejak kita lahir, dia yang biayain makan minum kita, dia yang beli baju kita, dia yang beli semua keperluan kita. Semuanya dia yang tanggung. Seorang yang willing to share. Apakah bapak kita hebat? Belum tentu. Dia hebat dalam kategori duniawi ya. Belum tentu bapak kita dibilang hebat oleh dunia. Belum tentu dia sekaya orang-orang lain. Belum tentu dia seberhasil orang-orang lain. Belum tentu dia sekolah tinggi seperti orang-orang lain. Tapi yang pasti adalah dia willing untuk beri hidup buat Anda dan saya. Dan hari saya berdoa, kita belajar untuk mengerti. Tanpa seorang yang rela memberi hidup dengan kita, we are nothing Bapak Ibu. Nah, waktu lepas dari kehidupan orang tua kita, dari bapak jasmania kita kan apa kita selesai? Tidak. Kita perlu mentor yang lain. Kita perlu guru di sekolah. Kita perlu bos kita. Kita perlu orang lain. Kita perlu teman tim kita. Kita belajar dari banyak orang yang rela memberi hidup buat kita. Dan hari ini saya akan ajak kita belajar apa yang Paulus lakukan dan apa yang harus kita cari, seperti apa, kualitas seperti apa kita cari dari orang-orang yang harusnya jadi mentor buat kita. Karena tanpa orang yang mau mengajar hidup kita, tanpa orang yang mau memberi hidupnya buat kita nggak akan kemana-mana. Kita hanya akan stuck di tempat, nggak ada. Kita nggak lakukan apa-apa Bapak Ibu. Coba lihat pertama ya, ayat yang ke-14 dulu, 1 Korintus 4 ayat 14. 1 Korintus pasal 4 ayat ke-14. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Dalam terjemahan bahasa Inggris dia berkata begini, I write not these things to shame you, but as my beloved sons, I warn you. Perhatikan kata warn. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dibilang, aku menegur kamu sebagai anak-anakku kasihi. Dalam terjemahan bahasa Inggris dia berkata, I warn you, aku peringatkan engkau. Kualitas pertama dari seorang mentor, apa yang Paulus lakukan sampai dia mengklaim dirinya sebagai bapak bagi Korintus, dan ternyata klaim itu diterima oleh orang Korintus. Satu, yang pertama, seorang mentor, dia memberi teguran yang keras, dia speak the hard truth, teguran yang memang benar-benar kebenaran. Kalau Anda ketemu ada orang yang mau negur kita, Anda ketemu harta karun Bapak Ibu. Negur itu dengan kategori yang benar ya. Bukan sekedar bully kita, bukan cuma sekedar nyalain kita, tapi negur yang benar negur.
Hari ini kalau Anda lihat sekeliling Anda ada banyak sekali orang-orang yang membuat keputusan yang salah, membuat pilihan yang salah, melakukan hal-hal yang salah. Termasuk orang Kristen, Bapak Ibu. Mereka buat keputusan-keputusan yang salah, mereka buat pilihan-pilihan salah, gaya hidupnya salah, semuanya salah. Tapi orang lain di sekelilingnya, orang Kristen lain di sekelilingnya, mereka do nothing. Mereka nggak ngomong, mereka nggak negur, mereka nggak ada. Mereka berpikir masing-masing, daripada ribet, sudahlah itu urusan masing-masing sama Tuhan. Mereka jadi nggak peduli, Bapak Ibu. Kita ada yang pacaran dengan orang yang nggak bener, kita juga diem, urusan dia udah gede, dia tahu lah. Enggak lah, Bapak Ibu. Itu bagian dari seorang mentor harusnya. Waktu dia lihat sesuatu yang salah, dia berani tegur. Walaupun seringkali yang ditegur ini, dalam tanda kutip nggak tahu diri. Sudah salah, dikasih tahu yang benar, terus marah. Tapi, ya itulah dunia. Dan kualitas seorang mentor, yang pertama, a good mentor must dare. Harus berani untuk memperkatakan kebenaran. To say the hard truth. To speak the hard truth. Harus, Bapak Ibu. Paulus memperingatkan orang Korintus seperti dia peringatkan seorang anak. Masalah terbesarnya adalah begini. Hari-hari ini, banyak orang mencari mentor itu dengan pengertian yang salah, dengan pengenalan yang salah, dengan kriteria yang salah. Mereka kalau cari mentor itu mereka berkata begini, cari mentor itu harus cari orang yang baik, harus cari orang yang sabar, harus cari orang yang nggak marah-marah, harus cari orang yang bikin damai, bikin sejahtera. Jadi kalau Anda ketemu orangnya, kalau nggak damai jangan, bukan dari Tuhan. Oh, harus bikin orang yang ketemu orang mentor yang nyaman, yang kita bisa rasanya, aduh aku nyaman, aku senang kumpul sama dia, aku senang ngobrol sama dia. Jadi aku bisa cerita apa saja sama dia. Jadi yang enjoy, harus cari mentor yang fun, yang ngerti keadaan kita. Salah besar, Bapak Ibu. Anda sedang bukan cari mentor itu. Anda sedang cari pengasuh itu namanya. Anda sedang cari babysitter itu namanya. Dan saya mau berkatakan ini. Salah satu penyebab pertama kehancuran moral kita, degradasi kualitas orang Kristen hari ini adalah karena mereka selalu mengasosiasikan, mengartikan kehendak Tuhan, panggilan Tuhan, rancangan Tuhan, itu selalu ditandai dengan damai sejahtera. Tidak loh Bapak Ibu, salah besar. Panggilan Tuhan, perintah Tuhan, kehendak Tuhan tidak ada hubungannya dengan damai sejahtera. Lihat Yunus. Waktu Yunus dipanggil Tuhan ke Niniwe, damai sejahtera kah? Apakah Yunus berkata, wah, tenang rasanya waktu disuruh ke Niniwe. Memang serem tapi nyaman. Oke, Tuhan berangkat. Enggak, dia ketakutan. Ngapain ke Niniwe? Aduh, ke Tarsis aja lah. Apakah terus kalau dia nggak damai sejahtera, dia melarikan diri, apakah itu terus setan? Ternyata Tuhan loh Bapak Ibu. Itu baru satu. Musa dipanggil Tuhan, pergilah kau menghadap Firaun. Apakah dia langsung berani? Siap Tuhan, enak, damai sejahtera, mantep rasanya hati. Tidak, dia ketakutan. Dia nanya, kenapa aku? Kenapa nggak Harun? Dia lebih pintar ngomong. Kenapa? Tuhan sampai ngamuk. Kalau kau kusuruh, kau berangkat. Apakah damai sejahtera? Tidak. Gideon, Bapak Ibu. Apakah di damai sejahtera waktu disuruh perang? Tidak. Dia sampai nanya, Tuhan kenapa aku? Aku suku yang paling kecil, kenapa aku? Tuhan, jangan kau murka terhadap aku ya. Kalau aku menghadapi sebuah percobaan, ku taruh sebuah kain bulu domba di tanah. Besok, kalau yang lain basah tapi dia kering, itu tandanya. Dikasih tandanya Bapak Ibu. Nyoba lagi, kebalik ya Tuhan. Kalau sekarang ku taruh lagi, kalau dia yang basah, lainnya kering, itu tanda Tuhan. Dikasih. Apakah terus dia damai sejahtera? Tidak Bapak Ibu. Masih dengan hati gelisah, hati yang takut. Dia tapi tetap melangkah. Di mana damai sejahteranya? Yosua. Apakah Yosua waktu gantikan Musa disuruh Tuhan? Apakah dia terus damai sejahtera? Wah, enak, nyaman hati ini. Rasanya penuh keberanian. Tidak. Berulang kali Alkitab menulis, hai Joshua, janganlah takut, jangan gentar dan tawar hatimu, jangan kecut hatimu, sebab aku Tuhan menyertai engkau. Di mana damai sejahteranya? Di mana feelingnya? Gak ada Bapak Ibu. Yesus. Apakah Yesus waktu mau disalib dia damai sejahtera? Wah, besok mau mati, mau disalib, mau disiksa. Tapi gak apa-apa. Rasanya mantap. Enggak. Dia berdoa di Taman Getsemani semalam-malaman sampai keluar keringat darah dari dia. Begitu hebat bebannya, tapi dia berkata, Tuhan, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Di mana damai sejahteranya Bapak Ibu? Saya pengen kita ngerti sama-sama. Stop beralasan dengan damai sejahtera dalam hidup ini. Karena Tuhan tidak berperkara dengan perasaan kita. Tuhan berperkara dengan hati kita. Jadi panggilan Tuhan, tugas Tuhan, perintah Tuhan, itu tidak pernah ada urusannya dengan perasaan. Nggak peduli. Tuhan nggak bilang begini, wah kalau aku suruh kau berhenti berjudi nanti sedih. Udah janganlah, nggak apa-apa.
judi aja, yang penting perpuluhan ya. Enggak Bapak Ibu, Tuhan nggak kompromi begitu. Dia tidak memberikan perintah yang menyenangkan hatimu dan saya, tapi dia memberi perintah yang mengubah hidupmu dan saya. Bedakan baik-baik. Jadi orang hari ini mulai mengalami kehancuran hidup. Kenapa? Karena salah. Yang dipakai patokannya bukan iman, yang dipakai patokannya perasaan, feeling. Oh, aku mau cari mentor yang nyaman, yang aku bisa cerita apa adanya. Anda ini mau cari jodoh, mau cari pembantu, mau cari babysitter, atau mau cari mentor? Tidak ada mentor yang akan ngemong Anda, nggak ada. Dalam artian begini, kalau Anda pernah lihat seorang pelatih basket misalnya, atau petinju yang dilatih, Mike Tyson bisa dilatih petinju. Pelatih bilang, ayo pukul sansak. Lalu Mike Tyson bilang, capek. Aduh kasihan, ya sudah duduk. Mau campur. Mau apa? Nasi padang. Gendut lama-lama Bapak Ibu, nggak jadi petinju dia, jadi pegulat, berubah profesi. Bisa jadi pesumo lama-lama. Seorang pelatih, dia tidak menuruti keinginan kita. Dia melihat visi dalam hidup kita. Dan dia akan mengejar ke sana. Dan termasuk untuk memperkatakan kebenaran yang kadang-kadang menyakitkan hati. Tahukah Anda, coba dipikir sebentar. Sadarkah Anda, di sekeliling kita ini ada banyak sekali orang loh Bapak Ibu. Tapi berapa banyak dari orang-orang itu yang mau spend time, menghabiskan waktu sebentar saja untuk melihat keadaan hidup kita dan menegur kita untuk sesuatu yang benar. Untuk menuju kebenaran. Untuk menuju kepada kebaikan. Oh, dia lihat kita salah. Dia lihat kita berhubungan dengan orang yang salah. Apakah ada orang berkata begini, pacarmu salah, hubunganmu salah, tindakanmu salah, putusanmu salah, pilihanmu salah. Yang benar harusnya begini. Kenapa? Karena ini dasar firman-Nya, karena ini harusnya, karena perhitungannya begini, karena ini efeknya, dan segala macamnya. Ada berapa banyak orang Bapak Ibu yang mau lakukan itu dalam hidup kita? Kalau Anda perhatikan baik-baik, Anda akan menyadari sangat sedikit sekali. Itu kalau Anda beruntung punya orang-orang seperti itu. Tapi kalau Anda nggak beruntung, Anda akan mendapati hidup ini, Anda hanya menjalani sendiri. Mau salah, mau benar, mau mati, mau hidup, mau jungkir balik, terserah. Mereka nggak peduli Bapak Ibu. Mereka cuma ada di sana waktu kita senang. Waktu happy, wow, nongkrong semua, datang semua. Waktu kita lagi susah, hilang. Kemana mereka? Nggak tahu. Jadi hari ini pilihan pertama. Kualitas pertama, jangan cari mentor hanya karena nyaman, seneng, lucu, fun, baik. Wah, enak, nyaman, damai sejahtera. Nggak ada urusannya, Bapak Ibu. Seorang mentor adalah seorang yang memperkatakan kebenaran. Dengan ini saya berkata ini, salah satu standar, salah satu ciri orang ini adalah mentor yang tepat buat kita adalah waktu kita nggak nyaman dengan dia. Waktu kita merasa, aku dipaksa, aku didorong, aku digencet. Itu salah satu ciri seorang mentor. Baru satu loh, ini ada 6. Baru satu. Itu seorang yang tepat buat Anda. Karena seorang pelatih, seorang mentor, dia tidak akan mengikuti kemauan kita, keinginan kita, sukacita kita. Tidak. Dia melihat visi dalam hidup kita dan dia akan kejar itu supaya terus terjadi dalam hidup kita. Bagian kedua, coba lompat di bawahnya sebentar Bapak Ibu. Di depannya. I write not these things to shame you. Aku tidak menulis ini untuk memalukan kamu. Paulus ini menulis, walaupun kata-katanya keras, tapi dia nulis, aku menulis ini bukan untuk memalukan kamu. Not to shame you. Perhatian keywordnya, not to shame you. Waktu seorang mentor itu menegur kita, memperkatakan kebenaran buat kita, memperingatkan kita, tujuannya bukan untuk mempermalukan kita. Sadar baik-baik. Jadi kalau Anda ditegur, Anda jangan berkata, wah dia bikin aku malu. Enggak Bapak. Tujuan dari sebuah teguran adalah untuk mengubah hidup kita menjadi apa yang benar, serupa dengan Kristus. Itu tujuannya. Jadi tujuan Paulus itu bukan untuk mempermalukan mereka, tapi untuk mengubah hidup mereka menjadi serupa seperti Kristus. Coba lompat sebentar di bawahnya ya Bapak Ibu. Ayat yang kedua, ayat yang ke-14, dia berkata begini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Perhatian kata kukasihi. I want you as my beloved sons. Yang kukasihi. Mentor itu, ciri kedua, kualitas kedua adalah seorang mentor yang baik adalah seorang yang mau memberi hatinya. My beloved son. Paulus memberikan hatinya pertama kali. Dia yang pertama kali Bapak Ibu. Korintus itu karuan berantakan, dia datang ke sana, dia beri hatinya, dia beri hidupnya.
Dia bukan cuma 1-2 hari di sana, dia ada di situ sekian lamanya. Dia ngajar di situ, dia berdoa buat mereka, dia mengajar mereka begitu rupa. Dan ini sama persis dengan apa yang Yesus lakukan. Bukan engkau yang memilih aku pertama, tapi aku yang memilih engkau. Tuhan memilih engkau pertama kalinya. Bukan kita Bapak Ibu yang cari, oh aku mau ikut Yesus saja. Tidak, kita ikut Yesus hari ini karena Tuhan panggil kita Bapak Ibu. Karena Tuhan kasih anugerah kita boleh kenal dia. Konsepnya sama. Paulus pun melakukan yang sama. Dia bilang, as my beloved sons, I warn you. Ini jadi problem. Seorang mentor harus mau, must be willing. Ingat kata kunci kita, must be willing to share their life, to share their successness, membagikan keberhasilan mereka atau kegagalan mereka. They must be willing. Jadi mereka harus mampu dan mau memberikan hatinya lebih dulu. Kalau dia berikan hatinya, berarti dia juga berikan hidupnya. Dia berikan waktunya. Kalau Anda berkata, oh mentorku, gembalaku, mentorku adalah si A, si B, si C, panjang lebar kita bisa mengaku-ngaku, mentor kita siapa-siapa segala macam. Kalau Anda lagi butuh, Anda telepon, diangkat nggak telepon Anda? Kalau Anda WhatsApp, contoh ya, WhatsApp misalnya, dibales nggak Bapak Ibu? Kalau Anda lagi kesusahan, dia datang nggak ke tempat Anda? Dia kenal nggak keluarga Anda? Dia tahu nggak makanan kesukaanmu? Dia tahu nggak kelemahanmu? Dia tahu nggak kelebihanmu? Kalau enggak, mereka bukan mentor. Mereka hanya orang yang kau kenal, yang kau kagumi, yang kau aku sebagai mentormu. Karena seorang mentor, dia pasti memberi hidupnya buat kita. Pasti. Masalahnya, kadang orang mengaku, dia si A, si B mentorku. Tapi begitu ditanya si A, si B, kenal ini? Enggak. Gawat kita. Dengan konsep ini, kita akan sadar, waktu kita mencari mentor, berarti kita harus cari orang yang willing memberi hidup. Willing to share their heart, their time, their life with us. Tapi, jangan salah menganggap, jangan salah mengenali. Oh, karena dia memberi hidup buat kita, berarti kita bisa panggil dia kapanpun, kita bisa ganggu dia kapanpun, kita bisa harapkan ekspektasi banyak dari dia. Dia harus ngomong kita, dia harus cari kita, dia harus jagain kita terus setiap standby 24 hour. Tidak loh Bapak Ibu. Karena dia, orang ini sudah memberi hidup, kitanya harus tahu, harus sadar. Kalau dia sudah beri hidup buat kita, lalu terus kita ngapain? Bagian kita adalah kita datang, ambillah apa yang diberikan itu. Kita kejar, ambil apa yang dia tawarkan itu. Kita cari dia. Kita yang aktif, kita yang tanya, kita yang datang, bukan dia yang harus cari-cari kita. Ini jadi masalah besar. Suatu hari ada jemaat di tempat kami pindah gereja, ceritanya Bapak Ibu. Buat saya pribadi pindah gereja nggak masalah, nggak murtad dan tidak perlu dibesar-besarkan. Wah dia pindah gereja, dia begini, biarin. Gereja itu punya Tuhan, domba juga punya Tuhan. Kalau memang dia cocok di tempat kita, di gereja saya, puji Tuhan. Kalau enggak, ya pindahlah, ngapain di sini? Kalau nggak tahu mau pindah kemana, saya anterin. Saya temenin dong, gampang lah. Singkat cerita, dia pindah ke tempat lain. Ya sudah, bagi saya, it's not a big deal, nggak masalah. Nggak apa-apa. Lalu setelah sekian tahun berlalu, dia sudah pindah lama, Bapak Ibu. Suatu ketika, orang ini datang ke rumah saya, Bapak Ibu. Dia bawa buah-buahan, makanan, datang ke rumah saya. Lah saya seneng dong, dikasih buah-buahan, dikasih hadiah. Masuklah. Dia duduk di meja makan, kita makan buah, lalu dia mulai cerita, Bapak. Dia nanya, Pak Deki tahu nggak kenapa saya keluar dari gereja? Nggak tahu. Karena saya juga nggak nanya. Orang mau keluar masih diinterogasi. Duduk dulu, kenapa kau keluar? Apa salahku? Apa kurangnya gereja ini? Kenapa kau mau pergi? Mau apa? Mau cari apa kok? Kan nggak mungkin, Bapak Ibu. Orang mau pergi, orang mau pindah ya silakan. Jadi dia tanya, tahu nggak Pak Deki? Nggak tahu saya. Saya nggak pernah nanya memang. Lalu dia bilang begini, saya tuh sebenarnya mau nguji loh Pak Deki. Waktu saya pergi, apakah saya dicari sama Pak Deki? Apakah saya ditelepon, disuruh balik atau enggak? Dan saya ngomong dalam hati saya, kalau saya nggak dicari, kalau saya nggak ditelepon, kalau saya nggak dipaksa kembali, saya akan keluar dari gereja ini. Karena berarti gembalanya nggak care dengan saya. Anda jangan salah Bapak Ibu. Saya bilang dengan dia begini, satu Pak, saya bukan babysittermu. Dua, kau tahu kau sudah gede, sudah besar, sudah dewasa. Kau tahu kebenaran, tidak perlu dikejar-kejar, tidak perlu dicari-cari, dipaksa-paksa. Enggak. Keputusanmu menentukan hidupmu. Kalau kau memang merasa di sini tidak bertumbuh, tidak pas, ya carilah tempat di mana kau pas. Carilah tempat di mana kau bertumbuh. Sesimpel itu, Bapak Ibu. Tapi saya baru sadar, banyak orang yang begitu tapi main uji-menguji. Aku dicari nggak ya? Aku ditelepon nggak ya? Aku dikejar nggak ya? Kalau di sini tidak akan. Nggak akan itu terjadi, Bapak Ibu. Lupakan.
Kalau tempat lain saya nggak tahu, tapi buat saya, no. Kenapa? Semua orang menentukan pilihannya sendiri. Anda bebas, Anda datang ke gereja kami, tidak ada yang maksa. Anda nggak, saya sekep, saya lakban, terus masukin mobil, geret ke gereja, enggak. Anda datang dengan sendirinya, kalau Anda mau keluar, feel free. Kita bukan perkumpulan mafia yang sekali masuk nggak bisa keluar. Bukan, Bapak Ibu. Anda mau keluar silakan, mau datang silakan. Gereja punya Tuhan, domba punya Tuhan. Gereja bukan punya saya. Jadi hari ini, sadar baik-baik. Seorang mentor itu memberi hati. Saya memberi hati loh. Orang ini sebelum dia keluar, dia ada masalah, saya datang. Sampai subuh-subuh, saya datang. Dia ada pergumulan, saya bantu. Saya juga lagi kekurangan, tapi karena dia butuh, saya juga bantu. Semampu-mampunya saya bantu. Ada urusan dengan anaknya, dengan keluarganya, saya bantu. Saya orang pertama yang datang ke sana. Tapi waktu dia memutuskan pergi, nggak apa-apa. Saya juga nggak hitung-hitungan. Oh, ingat loh. Nggak apa-apa. Saya memberi hati. Tapi waktu dia menolak pemberian itu, ya sudah. Nggak masalah, Bapak Ibu. Jadi hari ini kita perlu sadar. Waktu Anda ketemu seorang mentor, bukan berarti itu dia mengikuti kemauan kita. Tidak. Kita yang harus aktif kejar dia. Coba perhatikan ya. Yesus suatu kali berkata begini, Bapak Ibu. Matius pasal 7 ayat 7. Dia berkata ini ayat yang terkenal sekali. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibuka bagimu. Perhatikan ya. Kata mintalah, carilah, ketoklah. Ini adalah 3 kata kerja yang harus dilakukan. Dia nggak bilang begini, tunggulah, nantikanlah, harapkanlah. Enggak, Bapak Ibu. Mintalah, carilah, ketoklah. Kalau Anda mau hikmat, carilah mentormu, tanya dia, kejarlah, mintalah, ketoklah, lakukan apapun yang bisa kau lakukan untuk mendapatkan hikmat itu. Hikmat itu mahal harganya, Bapak Ibu. Hikmat itu sesuatu yang akan mengubah hidup Anda begitu rupa. Hikmat itu yang akan membuat Anda jadi besar. Kalau hari ini saya bertanya sesuatu buat Anda, Bapak Ibu. Kalau Anda disuruh mengerjakan pekerjaan 10 orang, Anda sendiri ya, Anda sendiri mengerjakan pekerjaan 10 orang, atau Anda disuruh melatih 10 orang baru untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu, yang mana kira-kira Anda akan pilih? Anda akan menghabiskan waktu untuk melatih mereka mulai dari 0 sampai bisa, lalu jalan, atau Anda kerja sendiri? Ya sudah, daripada ruwet, langsung kerjakan semua sendiri. Kalau mau gampang, kalau mau cepat, kerjakanlah semua sendiri, Bapak Ibu. Lebih cepat daripada ngajari lagi baru-baru. Sama seperti seorang mentor. Dia ditanya, kau mau ngajarin 10 orang baru atau melakukan semua sendirian? Kalau saya ditanya, saya juga kalau mau cepat, kalau mau gampang, saya kerja sendiri, Bapak Ibu. Tapi masalahnya, panggilan Tuhan buat kita, buat saya, tidak begitu. Saya disuruh, muridkanlah segala bangsa, ajarlah mereka untuk mengenal, biar mereka bertumbuh, baptislah mereka. Jadi saya harus memilih, aku akan melatih 10 orang baru. Sekalipun itu berarti makan waktu, makan hati, makan tenaga, makan pikiran, makan semuanya, Bapak Ibu. Tapi, kembali lagi, waktu saya sudah rela memberi hati, memberi hidup buat mereka, kalau mereka nggak datang, kalau mereka nggak nyari, kalau mereka nggak punya passion, nggak punya hasrat, nggak punya rasa haus, rasa lapar, there's nothing I can do about it. Jadi Anda harus sadar, Anda harus aktif. Seorang mentor, dia satu yang pertama, they speak the truth, the hard truth. Kedua, dia memberi hati, they give their heart. Yang ketiga, coba lompat ke bawahnya. 1 Korintus 4 ayat 16. 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Wherefore I beseech you, be ye followers of me. Paulus itu mengajar begini, jadilah pengikutku. Dia nggak ngomong, jadilah pengikut Kristus. Enggak loh Bapak Ibu. Sebab aku pengikut Kristus, jadilah engkau pengikutku. Seorang mentor, itu bukan sekedar orang pinter, bukan sekedar orang sukses, bukan sekedar orang hebat, tapi orang yang willing, mau memberi hidup buat kita. Untuk jadi teladan. Dan sama, waktu kita mengajar, saya mengajar orang, saya mementoring orang, saya juga ngomong sama mereka, kalau Anda ikut dalam pementoran, Anda kan harus sadar toh kualitas mentor Anda seperti apa. Don't just do as I say. Do as I do. Jangan sekedar melakukan apa yang saya suruh, tapi lakukanlah apa yang saya lakukan. Saya nggak pernah, dan saya bukan tipe orang yang begini, ayo berdoa 10 jam sehari. Kalau lakukan, dan saya akan kasih contoh buat Anda. Baru kau lakukan yang sama. Kalau saya nggak bisa, ya saya nggak akan suruh orang. Ngapain loh, saya aja nggak bisa kok. Saya nggak akan ngajarin Anda bagaimana cara berdoa yang baik. Saya akan tunjukkan buat Anda bagaimana kita berdoa menghadapi pergumulan hidup.
Kita bangun malah doa, Pak Bu, di gereja. Setiap jam 5 subuh kita bangun. Beberapa mungkin ada yang lebih pagi, dan nggak masalah juga. Tapi esensinya ini, saya tidak suruh orang datang ke menara doa. Saya di menara doanya. Masalah mereka datang nggak datang urusan nanti. Tapi saya kasih example, saya kasih contoh, saya kasih teladan. Saya nggak akan bilang, ampuni dong orang bersalah padamu. Saya akan tunjukkan pada Anda bagaimana cara mengampuni orang yang menyakiti hidupmu. Hidup ini, kekristenan itu bukan sekedar teori perkataan. Wah, kita harus mengampuni, kita harus mengasihi, tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Ngomong gampang, Bapak Ibu. Masalahnya adalah seorang mentor yang baik, dia harus mampu memberi teladan dalam hidup ini. Apakah mentor Anda juga kasih teladan yang sama? Kalau orang khotbah di gereja, sorry ya Bapak Ibu, semua orang bisa ngomong apa saja di mimbar. Wah, Bapak Ibu, saya nyanyi nyembah Tuhan 10 jam sehari, 24 jam. Semua orang bisa ngomong. Anda lihat nggak? Ingat, seorang mentor yang baik, they're willing to share their life. Hidup saya terbuka. Orang mau datang ke rumah saya, feel free. Datang saja. Anda mau lihat siapa saya sebenarnya? Kalau Anda mau tahu siapa saya sebenarnya, jangan lihat waktu saya khotbah, Bapak Ibu. Kalau saya khotbah ya pasti rada rohani lah, kelihatannya ya. Rada excellent begitu ceritanya. Kalau lagi tampil, tapi kan siapa saya sebenarnya bukan terlihat waktu lagi khotbah, bukan waktu lagi perform, bukan waktu lagi pelayanan, bukan waktu lagi di atas panggung. Siapa saya sebenarnya dilihat waktu saya di rumah. Kalau Anda mau tahu siapa saya sebenarnya, jangan tanya jemaat saya. Tanyalah anak istriku, tanyalah pembantu saya. Mereka akan kasih tahu Anda siapa saya sesungguhnya. Apakah saya ini si tukang ngomong besar? Oh, Bapak kalau di gereja pinter ngomong, di rumah mah jahat kayak setan. Bisa jadi loh Bapak Ibu. Pendeta di depan, wah hebat kayak malaikat, di rumah kayak setan. Bisa jadi. Tapi saya men-challenge Anda, saya tantang Anda. Kalau Anda mau tahu siapa saya, kualitas saya, Anda nggak usah tanya di gereja, Anda nggak usah lihat rekaman video saya. Anda datang ke rumah, Anda lihat, Anda tanya mereka. Saya berani berkata, apa yang kuhidupi di depan dan di belakang sama Bapak Ibu. Kenapa? Itu kualitas. Saya sedang menjadi teladan, berusaha menjadi teladan buat orang-orang yang saya mentor. Dan kalau Anda ketemu mentor yang ini, sama, cari dia, respect lah. Pertanyaan besar yang akan saya tanyakan, buat diri saya sendiri Bapak Ibu. Kalau anak-anak rohani saya, orang-orang didik saya, suatu ketika, mereka belajar kan sekarang, suatu ketika mereka berhasil, jadi sama seperti saya, karena itu yang Yesus katakan kan, seorang murid tidak akan lebih besar daripada gurunya, dia akan jadi sama seperti gurunya. Jadi, anak-anak didik saya, pasti mereka juga jadi sama dengan saya. Saya bertanya begini, kalau mereka jadi sama seperti saya, apa yang akan terjadi di hidup mereka Bapak Ibu? Apakah hidup mereka akan nanti penuh dengan kebaikan, kelimpahan, berkat Tuhan, penuh dengan favor Tuhan, perkenan Tuhan? Apakah Tuhan akan berkenan, apakah Tuhan akan pakai mereka? Atau justru jadi orang munafik besar? Atau justru jadi orang-orang yang kurang ajar, orang-orang yang pembohong, orang-orang penipu? Seperti apa? Dan Anda tanyakanlah, kalau saya suatu hari nanti jadi sama seperti mentorku, dari pengetahuannya, kelakuannya, hidupnya, kalau aku jadi sama seperti dia, kira-kira hidup Anda jadi apa waktu Anda jadi sama seperti dia? Apakah hidup Anda akan jadi lebih baik? Atau jadi nggak karuan? Apakah Anda akan, wah kalau aku bisa jadi sama seperti dia, wah top, hidupku akan happy. Kalau aku jadi sama seperti dia, wah itu anugerah. Kalau Anda bisa berkata begitu, Anda ketemu orang yang hebat. Tapi kalau Anda berkata, kalau aku jadi sama seperti dia, nggak tahu ya, apa ya? Salah orang berarti. Anda nggak bisa melihat teladan dia. Atau mungkin dia juga nggak kasih teladan buat Anda. Jadi, kriteria ketiga. Yang pertama, mentor itu harus orang yang berani to speak the truth, the hard truth. Yang kedua, mentor must give their heart first. 3, seorang mentor harus memberi teladan, give an example untuk dilihat. Bukan sekedar teori Bapak Ibu, tapi harus bisa dilihat dan diikuti. Yang keempat, ayat 17, 1 Korintus 4 ayat 17, dia berkata ini. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Dan terjemahan bahasa Inggris bagian terakhir dia berkata begini. For this cause have I sent unto you Timotheus, who is my beloved son. Waktu
Paulus kirim anaknya, si Timotius ini, anak yang dikasih, dia kirim Timotius ke sana. Paulus itu sudah menunjukkan sebuah tindakan yang sangat hebat sekali, Bapak Ibu. Banyak orang berpikir, waktu kita jadi mentor, kita harus jagain anak-anak kita, orang-orang didik kita dengan begitu hebat, dengan ketat, dengan kontrol hebat. Jangan sampai lolos. Jangan sampai dia pergi ke sana, dia pergi ke sini. Nanti ketemu orang lain, dia kabur. Sorry Bapak Ibu, banyak gereja hari sedang melakukan hal yang salah. Mereka bikin acara gereja dari Senin sampai Minggu, pagi sampai malam. Kenapa? Kenapa dibuat acara begitu sibuknya? Nanti Senin ada doa pengajaran, nanti Selasa ada doa komsel, nanti Rabu ada doa puasa, nanti Kamis ada persekutuan doakah, nanti Rabu ada pertemuan ibadah wanita, pertemuan ibadah laki-laki, nanti Sabtu lagi ada ibadah puasa lagi, nanti ada ibadah doa ini, doa itu, doa semalaman, Minggu ibadah. Kenapa gereja sedang melakukan perkara-perkara itu? Kenapa banyak sekali acara? Kenapa padat sekali? Jawabannya satu Bapak Ibu, supaya jemaatnya sibuk di gereja, nggak sempet cari di luar, nggak sempet pindah gereja lain, nggak sempat pergi ke tempat yang lain. Karena kalau satu hari lolos dari ibadah-ibadah ini langsung ketahuan. Oh Pak, kemana kok hari ini nggak datang? Jadi supaya nggak kemana-mana, dikontrol begitu. Kenapa mereka takut kalau jemaatnya pergi ke tempat lain? Kenapa mereka takut kalau jemaatnya pergi ketemu pendeta lain? Karena mereka takut si jemaat ini pindah, Bapak Ibu. Jealousy, kecemburuan tidak boleh ada dalam konsep mentorship. Paulus melakukan yang sama. Dia yang bangun Korintus, dia kenal orang Korintus kenal dia bahkan berani mengaku, aku papamu. Tapi dia kirimkan Timotius. Dia nggak bilang, wah nanti direbut, nanti posisiku bukan lagi jadi bapak Korintus, malah dia nanti Timotius dong. Enggak Bapak Ibu, hatinya aman. Seorang mentor yang baik, seorang bapak yang baik, dia membuka pintu. Jadi hari ini kalau Anda ketemu seorang mentor yang berani buka pintu buat Anda sedang ketemu harta karun besar dalam hidup ini. Kalau Anda diperkenalkan oleh gembalamu atau mentormu, ayo, kalau panggilanmu, kamu mau kenal Tuhan, kamu mau cari Tuhan, ku perkenalkan kau dengan pendeta si A, dia lebih hebat dari aku, dia lebih pintar dari aku, dia bisa buat kamu berhasil. Hebat sekali Bapak Ibu. Atau kalau dia berkata, aku tidak cukup mampu untuk membuat kamu memenuhi panggilanmu. Visi Tuhan dalam hidupmu terlalu besar. Panggilan Tuhan terhadap hidupmu terlalu besar. Ku kenalkan kau ke si A, si B, si C. Mereka bisa. Anda ketemu orang yang hebat. Jangan kau buang dia. Karena sekalipun mungkin dia tidak sepintar orang-orang yang lain, tapi dia punya hati yang besar. Dia punya kualitas yang excellent. Dan itu yang membuat Anda bisa jadi berhasil, Bapak Ibu. Jealousy itu bukan bagian. Jangan pernah jadi bagian dalam mentorship. Harus punya hati yang besar, hati yang lapang. Mentor itu membuka pintu, membuka kesempatan. Di tempat kami, saya pun belajar melakukan hal yang sama. Ada di tempat kami ini unik Bapak Ibu. Jemaat kami nggak banyak, tapi hampir separuhnya itu khotbah di luar Bapak Ibu. Mereka jadi pelayan firman, pelayan mimbar. Mereka khotbah di gereja si A, si B, si C, dan uang sampai ke luar negeri dan segala macamnya. Apakah terus saya jadi tersaingi? Tidak. Saya merasa bangga. Itu kebanggaan saya tersendiri. Dari saya kenal mereka dari awal. Ada yang dari kuliah, ada dari SMA. Saya kenal mereka. Dari yang hidupnya begajulan, hancur-hancuran, sampai mereka jadi pelayan Tuhan, jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Itu kebanggaan tersendiri buat saya. Dan waktu ada gereja lain yang besar undang saya, dan saya nggak bisa waktu hari itu, dengan sangat senang hati saya akan berkata, Pak, boleh nggak saya rekomen anak rohani saya? Boleh nggak saya rekomen anak didik saya? Orang ini bagus, saya jamin, saya garanti. Kalau jelek, jangan undang lagi dia. Kau juga nggak usah undang aku lagi. Blacklist saja, nggak apa-apa. Berarti apa yang kukatakan ngawur semuanya. Berarti rekomendasiku buruk semuanya. Saya berani untuk buka pintu. Karena saya sedang belajar untuk menjadi seorang mentor yang baik. Saya nggak pengen diliputi dengan kecemburuan. Oh, wah gereja gede, PK gede, aku dong. Kalau kecil kamu, kalau gede enggak juga Bapak Ibu. Belajarlah hari ini. Kalau Anda sedang dipanggil Tuhan jadi mentor, jadi seorang mentor dari seseorang, jadilah mentor yang baik. Seorang mentor yang baik membuka pintu. Yang kelima Bapak Ibu. Ayat 17, 1 Korintus 4 ayat 17. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Dia akan memberikan kamu akan, perhatikan, hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat.
who shall bring you unto remembrance of my way, which be in Christ, as I teach everywhere in every church. Yang kelima, seorang mentor itu punya kualitas. Dia akan mengajar Anda kebenaran hikmat Tuhan. Mentor, Paulus ngomong begini, remembers of my ways. Caraku hidup in Christ. Cara aku hidup, ingat caraku hidup dalam kebenaran seperti yang kuajarkan as I teach everywhere in every church. Dia ngomong, lihat cara hidupku seperti yang kuajarkan kepada semuanya. Seorang mentor, dia itu mengajar firman. Mentormu, ingat baik-baik, bukan teman nongkrongmu. Wah, dia mentorku fun loh, mentorku asik. Kita hang out, dia ikut. Kita nonton bioskop, dia ikut. Kita makan, dia ikut. Ini namanya bukan mentor. Ini namanya ilalang. Ini namanya benalu. Ngikut kemana-mana. Dia nggak punya hidup, nggak punya urusan. Mentor Anda bukan teman nongkrongmu. Bukan teman funmu. Mentormu adalah orang yang mengubah hidupmu begitu rupa. Membalikan keadaanmu. Membalikan prinsipmu. Membalikan pikiranmu kepada Kristus. Itu mentor, Bapak Ibu. Seorang mentor harus punya bobot. Seorang mentor harus punya fungsi. Dan fungsi mentor adalah untuk mengubah hidup kita menjadi serupa seperti Kristus. Ingat kembali ke ayat yang di atasnya, ayat 14. I warn you, aku memperingatkan kamu, aku tegur kamu. Teguran itu bukan untuk membuat malu, tapi untuk mengubah hidup kita menjadi serupa seperti Kristus. Jadi, perhatikan, kualitas seorang mentor. Yang kelima adalah, mentor ini Bapak Ibu, dia bukan sekedar hanya teman nongkrong, teman dengerin curhatmu, bukan. Tapi dia memberikan kebenaran. Kebenaran firman tidak bisa disubstitut, diganti, ditukar dengan nongkrong yuk. Kita fellowship yuk. Jangan disalahartikan. Kata fellowship terus dianggap sebagai, wah, aku fellowship. Fellowship itu kumpul-kumpul, Bapak. Nggak lebih, nggak kurang. Fellowship itu kumpul-kumpul. Tapi di kumpul-kumpulmu apa yang kau kerjakan? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau bicarakan? Waktu kau pulang dari fellowship, is there something happen with your life? Apakah ada perubahan dalam hidup Anda waktu kau selesai kumpul-kumpulmu? Kalau tidak, you are wasting your time, you are wasting your life. Saya harus ngomong ini dengan tegas dan keras, Bapak Ibu. Mentor Anda bukan teman nongkrongmu. Jadi kalau kau cari mentor buat teman nongkrong, salah. Kalau kau cari mentor untuk teman curhatmu, hanya sekedar untuk cerita keluh kesahmu, salah. Kalau kau cari mentor, kau cari orang-orang yang sekedar bisa fun, salah. Kau cari orang yang tidak punya kerjaan. Anda cari orang nganggur di rumah. Dia akan jadi teman nongkrongmu. Dia akan jadi teman curhatmu. Dia akan jadi teman funmu. Dia akan ikut kemanapun kau pergi. Dia akan hibur kau kapanpun. Dia nganggur soalnya. Tapi perhatikan, mentorship tidak bisa digantikan dengan yang lain. Tidak bisa diganti dengan fellowship. Mentorship harus bicara kebenaran firman. Wisdom of God. Harus. Itu bobotnya. Itu fungsinya. Lah kalau ini gak berfungsi, lah ngapain kita mentoring? Nggak ada gunanya. Jadi yang kelima, baik-baik. Seorang mentor, dia mengajarkan firman. Ingat yang pertama ya. Mentor harus berani to speak the hard truth. Seorang mentor harus memberi hatinya lebih dulu. Seorang mentor, dia harus mampu untuk bekerja. Dia harus mampu untuk memberi teladan dalam hidup kita. Seorang mentor harus mampu membuka pintu. Mau membuka pintu, rela membuka pintu. Seorang mentor harus mampu mengajarkan kebenaran firman. Yang keenam, yang terakhir. Coba lompat ke bawahnya lagi. Ayat 18. 1 Korintus 4 ayat 18 sampai ayat yang 21. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi padamu, kata Paulus. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan mengendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang sombong itu, tapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah akan terdiri dari bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah, perhatikan Bapak Ibu, haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Seorang mentor, kualitas keenam adalah seorang mentor adalah seorang yang mampu mendisiplin kita. Paulus tawarkan, kau mau aku datang dengan cara apa? Dengan cambuk kah? Atau dengan kasih? Dalam terjemahan bahasa Inggris dia berkata ini, what will ye? Shall I come unto you with a rod or in love and in the spirit of meekness? Apakah kau mau aku datang kepadamu dengan rod, dengan tongkat, atau dengan kasih, dan dalam spirit of meekness, dalam kasih yang lemah lembut? Yang mana? Ada pilihan, berarti Paulus siap dua-duanya.
Kau mau pilih mana? Rod? Oke, rod. Kau mau dengan tongkat? Aku datang dengan tongkat. Berarti tongkatnya ada, Bapak Ibu. Oh, aku mau datang dengan kasih yang lemah lembut. Berarti ada juga kasih lemah lembutnya. Kalau saya berkata, Bapak Ibu, Anda pengen saya khotbah dengan baju warna apa? Hijau atau kuning? Berarti saya punya dong dua-duanya. Kalau Anda bilang, aku mau hijau. Oke, saya besok hijau. Oh, saya mau kuning. Oke, saya besok kuning. Kalau nggak punya, kan nggak mungkin saya tawarkan, Bapak Ibu. Paulus sama. Kau mau aku datang kepadamu dengan apa? Rod, dengan tongkat, atau dengan kasih? Yang mana? Dua-duanya ada. Kenapa Paulus punya dua-duanya? Karena inilah kualitas seorang mentor yang terbaik. Seorang mentor terbaik, most wanted mentor, itu adalah orang yang mampu mendisiplin kita. Kata rod, dalam terjemahan kita, dalam bahasa Indonesia dibilang sebagai cambuk. Dalam terjemahan Inggris bilang sebagai rod. Tapi dalam terjemahan bahasa dalam terjemahan bahasa Ibrani aslinya, dia berkata sebagai shebet. Kata shebet itu artinya adalah satu tongkat pendek yang dipakai untuk close combat, untuk pertempuran jarak dekat. Shebet itu adalah tongkat untuk menghukum, punishing rod, tongkat penghukuman, tongkat koreksi, fighting stick, tongkat untuk berantem. Itu adalah besyet. Jadi kalau Anda pernah bikin salah, lalu sama mama di rumah atau papa di rumah, Anda disabet, itu di besyet namanya. Di syebet namanya. Syebet itu masuk dalam bahasa kita jadi sabet. Intinya sama. Jadi kalau Alkitab menulis ini ada syebet, hati-hati Bapak Ibu. Paulus tidak berkata begini, aku bawa tongkat sapu, tongkat pramuka, tidak. Yang dibawa syebet. Coba baca bentar ya. Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat yang keempat. Alkitab berkata ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gadamu dan tongkatmu. Terjemah bahasa Indonesia tidak tepat menerjemahkannya. Gada itu palu, Bapak. Gembala nggak kemana-mana bawa tongkat dan palu. Itu kalau dia tukang kayu iya, kalau dia tukang batu iya. Tapi kan enggak. Gembala tidak. Dia tidak bawa gada dan tongkat. Terjemahnya tidak tepat. Dalam terjemahan bahasa Inggris dia berkata begini, dia bawa rod and staff. Tongkat dan tongkat. Tongkat apa terusan? Dalam terjemahan Ibrani asli dia berkata begini. Rod diterjemahkan sebagai shebet, fighting stick, close combat, satu. Lalu gada tongkat diterjemahkan sebagai staff. Staff dalam bahasa Ibrani aslinya artinya ditulis dengan kata mishena. Mishena itu adalah guiding stick atau walking stick. Jadi orang tua, mereka biasanya pakai walking stick untuk nopang, untuk nolong. Bentuknya panjang, lebih panjang daripada syebet, ujungnya melingkar. Jadi seorang gembala bawa dua tongkat. Satu untuk pertempuran jarak dekat, kalau ada binatang liar atau ada penjahat, ada penyamun, dia akan bertempur, dia akan tarung dengan syebet. Tapi kalau dombanya jatuh dalam lubang, dia pakainya mishena. Dia pakai ujung lengkungnya, dia angkat dari lubang. Kalau domba kambingnya jalannya miring-miring, dia akan pakai ujung tongkat panjang diarahkan ke kanan atau ke kiri. Mishena. Nah, dari konsep ini kita akan mengerti Tuhan itu menyiapkan dua. Mau mishena, mau syebet, dua-duanya harus ada. Nah, di sini kita akan ketemu satu problem. Kalau Tuhan membawa syebet, kalau Paulus membawa syebet, lalu kenapa kita berpikir, oh, mentor yang baik, pendeta yang baik, gembala yang baik, itu yang damai sejahtera, yang bikin fun, yang bikin rasanya tenang hati ini, yang baik, yang penuh kasih, yang nggak marah-marah, yang nggak negurin kita, yang nggak bikin kita emosi, bikin kita sebel, yang enjoy gitu loh, damai sejahtera. Apakah firman menulis begitu? Syebet, Bapak Ibu. Kalau Anda nggak ngerti, disabet lama-lama. Jadi hari ini pilihan di tangan Anda. Kalau Anda mau berhasil, kita mau hidup kita moving somewhere, producing something, Anda harus punya mentor, harus. Yang hebat-hebat saja punya mentor kok. Larry Page punya mentor, Steve Jobs punya mentor, Bill Gates punya mentor, semua punya mentor. Lalu kita mau apa? Oh, aku nggak perlu mentor, aku langsung sama Tuhan aja. Wah, sombong sekali kita. Tidak ada orang yang bisa langsung dengan Tuhan, Bapak Ibu. Karena konsep Tuhan, konsep Alkitabiah bukan langsung one by one with God. Tidak. Tapi dengan konsep teladan, pembapaan, mentoring. Dan itu yang kita lakukan. Jadi hari ini ingat, 6 teladan, 6 kualitas. 6 signs of a most wanted mentor. 1. Dia berani to speak the hard truth. Dia willing to give their heart first. Dia berani dan bisa memberi teladan hidup. Dia membuka pintu.
Yang kelima, dia memperkatakan dan mengajar kebenaran firman yang berbobot, yang berkualitas, yang benar. Dan 6, yang terakhir, dia mampu mendisiplin kita. Bukan cuma ngikuti apa mau kita, disiplin kita. Tidak akan ada seorang juara dalam pertandingan olahraga apapun bidangnya kalau pelatihnya lembek, tidak berani dan tidak bisa mendisiplin atletnya sendiri. Jadi hari saya berdoa, Pak, pilih baik-baik. Siapa mentormu? Saya tahu kadang kita pilih, wah aku takut sama dia, janganlah. Nanti kalau aku sama dia nggak enak. Wrong. That's the right man. Anda juga jangan salah, wah aku nyaman sama dia, enak sama dia, dia aja. Salah, dia akan membunuhmu. Jadi pilih baik-baik. Jangan dengar apa kata saya, tapi kan firman yang ngomong. Paulus sampai berkata, hanya satu Bapamu, aku. Oleh karena Kristus yang kuajarkan kepadamu. Kenapa? Bukan cuma sekedar kata-kata, tapi dengan tindakan. Paulus mengerjakan bagian dia sebagai mentor yang hebat. Saya berdoa hari ini, Tuhan buka hati kita, Tuhan buka pikiran kita, untuk kita mengenali mentor yang tepat dari Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Hari ini biar kita akhiri ibadah kita, Bapak Ibu. Walaupun ibadah kita berakhir, pertemuan kita berakhir, tapi saya tetap percaya Tuhan sedang bekerja dalam hidup Anda dan saya untuk mendatangkan kebaikan. Biar firman ini bukan sekedar firman yang kita dengar dan hilang lenyap, tapi biar ini firman jadi firman yang mengubah kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Mari kita katakan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, dan saya ajak Anda, saya undang Anda, kita katakan amin yang keras untuk setiap perkataan berkat yang akan saya lepaskan buat kita semua, sebab amin mengikat janji Tuhan jadi nyata dalam kehidupan kita. Bapa, kami berdoa, kami percaya dalam nama-Mu, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah usaha kami, apapun yang kami kerjakan, lakukan, dibuat Tuhan berhasil. Biar kami naik jadi kepala bukan ekor, biar kami jadi orang-orang yang memberi, meminta-minta, biar kami jadi orang kelimpahan bukan yang kekurangan, dan kami terima berkat ini di dalam Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biar kita semua percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu katamu yang ku perlukan, firman-Mu menentukan seluruh hidupku, yang tiada kau jadikan